Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah Lenovo T470 yang infonya tuh susah banget didapat ya di YouTube, terutama tentang ini SSD M-SATA-nya. Nah, jadi di sini ada slot kosong. Sebenarnya ini slot untuk W1 card ya. Yaitu kalau kita mau pakai SIM card, misalnya SIM card Telkomsel, M3 kayak gitu atau Indosat ya. Ini bisa dipasang modemnya di sini. Nah, karena ini kosong, saya nyari informasinya nih, dipasangin SSD yang SSD M.2 M-SATA ya. Itu bisa atau enggak? Karena di beberapa forum itu ada yang bilang seri tertentunya ThinkPad tuh ada yang nggak bisa. Nah, saya coba di T420 itu bisa, itu masih pakai M-SATA ya, M-SATA yang gede. Kalau yang ini mulai dari seri T450 atau seri 50 ke atas atau 40 ke atas, ini udah pakai yang M.2 SATA kayak gini. Jadi ini lubangnya ada 2, terus bautnya ini ada 1. Ada jenis SSD yang kayak gini kecil itu bautnya ada 2 di sini ujung-ujungnya. Sampai saya nyari informasi itu di kolom chat produk yang jualan ini di toko ini. Saya beli Midas Force Hyperlighting 256 GB. Ini harganya sekitar hampir 300.000. Nah, ini saya mau pasang, kemarin sudah upgrade RAM. Ini RAM-nya merek Samsung. Ini 8 GB dan slot satunya ini bawaan dari si penjual Lenovo ThinkPad T470-nya, ini 8 GB juga. Jadi totalnya ini 16 GB. Dan ini ada baterai internal. Terus ini baterai eksternalnya yang bisa dilepas. Ini juga bisa diganti ya kalau mau butuh yang lebih jumbo lagi. Ada tulisannya 61++ gitu. Ini yang kayaknya 3 sel atau 6 sel gitu. Ada yang 9 sel, jadi lebih awet. Nah, ini kita coba pasang aja langsung di sini. Apakah terdeteksi atau enggak? Kalau enggak ya udah, nanti palingan saya jual. Tadi ini saya potong ya, jadi ini form faktornya tuh bisa 3 mode. Yang paling panjang seperti SSD M.2 normal, lalu bisa dipotong lagi dan dipotong lagi. Ini sangat kecil. Ini saya beli yang ada bautnya, tapi ternyata di sini sudah ada bautnya. Jadi kita lepas aja bautnya. Biasanya keras banget biasanya. Nah kan, oke ya, akhirnya bisa, agak dipaksa tadi. Ini bautnya kayak udah mau rusak, nanti ya dipakai aja nggak apa-apa ya, yang baru simpen. Nah, ini kita pasang aja langsung di sini. Ini ada 2 ya. Nah, ini ada 2 bagian di sini, tapi sebenarnya di slotnya ini cuma ada satu kayak potongan gitu di ujung, tapi nggak apa-apa, kita pasang aja. Semoga bisa. Oke, kita tekan. Sorry. Ini udah nih. Kita langsung dipasang aja bautnya. Nah, pas banget ini. Tadi yang pertama belum bunyi klik, jadi agak susah. Pasang bautnya nggak usah kencang-kencang banget, nanti susah lepasnya. Obeng saya nggak ada magnetnya ya, jadi agak susah. Midas Force sebenarnya ini udah ada SSD SATA-nya, dan SSD SATA-nya itu bisa ada buat konverter ke M.2-nya, M.2 NVMe-nya. Nah, segini aja, jangan kenceng-kenceng. Oke, selesai. Nah, ini SSD M-SATA-nya. Cuman saya kurang yakin dengan kualitasnya, soalnya nggak ada mereknya ini. Terus saya cek speednya itu kayak lemot, untuk ukuran SSD itu kayak nggak niat gitu. Oke teman-teman, ini adalah laptop Lenovo ThinkPad T470 yang infonya tuh kalau kalian cari di YouTube lebih banyak yang T470S, itu seri yang slimnya. Nah, kalau yang slimnya kayaknya nih, kalau saya nggak salah ya, RAM-nya tuh slotnya cuma 1. Jadi yang satunya lagi tuh udah on board dan bisa di-upgrade hingga 32 GB.
Terus kalau ini RAM-nya ada 2 slot, ini juga maksimal 32 GB. Terus ini ada SSD, di sini juga bisa dipasangi hard disk kalau teman-teman membutuhkan storage yang lebih besar tetapi dengan harga yang lebih murah. Tapi dipastikan kalian sudah paham konsekuensinya ya. Karena kalau pakai hard disk pasti sedikit lebih lemot. Bukan sedikit sih sebenarnya, pasti lebih lemot. Apalagi buat loading Windows 10 misalnya. Terus ini SSD M.2 SATA, ini saya pakai Midas Force. Ini kitab saya belum bisa memastikan bisa atau enggaknya, tapi di video ini saya coba apakah bisa terdeteksi dan digunakan sebagai penyimpanan. Nah, yang sebelah sini ini untuk WiFi-nya, WiFi card-nya ya. Ini jangan diotak-atik, nanti laptop kalian nggak bisa buat internetan. Dan laptop ini juga bisa buat pasang SIM card nih. Tetapi kalau kalian udah masang SSD M.2 SATA di sini, maka SIM card-nya ini nggak bisa dipakai karena ini membutuhkan modemnya harus dipasang di sini. Kalian beli W1 card namanya. Dan ini untuk heatsink dan juga kipasnya ada satu aja. Ini mudah dibongkar sih seharusnya karena ThinkPad tuh upgradable banget. Jadi kalau kalian mau bersih-bersih juga enak. Terus ini yang kuning-kuning apa nih? Baterai CMOS kayak. Pokoknya inilah interface-nya ya teman-teman. Bisa di capture nih buat kalian yang membutuhkan upgrade-upgradean. Jadi laptop ini tuh biasa ya, laptop bekas. Ini keluaran kalau saya tidak salah 2017-18. Spesifikasinya untuk T470 itu ada beberapa varian. Yang pertama itu varian Core i5 Gen 6. Ini yang Core i5 Gen 6 punya saya. Dan ada yang Core i5 Gen 7 juga. Ada yang Core i7 Gen 7. Kalau yang i7 Gen 6 saya kurang tahu ya. Tapi ketika saya browsing di websitenya Lenovo itu yang Gen 7 yang utamanya. Mungkin ini adalah custom karena kan ini laptop kantoran sebenarnya. Jadi kantoran itu melakukan pengadaan dan bisa request untuk chipsetnya mau dikasih yang apa, kasih storage yang berapa gitu ya. Jadi itu requestan kantornya. Harusnya sih belum terdeteksi ya. Ini masih belum terdeteksi di sini. Kalau kayak gini teman-teman bisa langsung pergi ke disk PC ya. Ini Windows 10 atau Windows 11 sama aja nih. Saya pakai Windows 11. Bentar kok di sini show more option terus manage nih. Kalau nanti tetap nggak terdeteksi bisa cek di BIOS-nya. Nah, ini ada disk management, biasanya unallocated. Nah, ini udah terdeteksi nih. Mau dipilih GPT atau MBR, ini kalau yang saya tahu ya, GPT itu format yang lebih baru, meskipun ya sebenarnya nggak baru-baru banget. MBR itu Master Boot Record yang termasuk teknologi yang jauh lebih lama daripada GPT ya, itu yang saya tahu kayak gitu. Nah, kita langsung oke aja. Nanti terbaca unallocated atau partisi yang belum di apa-apain. Nah, kalau mau ngaktifin ke Windows Explorer tinggal klik kanan aja, New Simple Memory. Next, kapasitasnya segini, 250 yang dikasih 244 GB yang dikasih ya, mungkin kepotong yang lain-lainnya. Ini drive-nya, ambil aja drive D. Langsung aja next. Oke, NTFS ya. Kasih aja SSD 2. Gitu aja. Terus next. Jangan SSD 2. Apa ya namanya ya? Anggap penting. Yang penting langsung aja next. Langsung finish. Nah, ini udah terbaca. Kita cek di sini. Nah, ini. Jadi bisa ya kalau Lenovo T470 slot W1 card-nya bisa dipasangi oleh SSD M.2. Ini Midas Force. Ini apa? Ini Midas Force. Jangan sampai salah beli karena ini variannya ada, jadi SSD itu ada banyak ya variannya ya. Kalau yang untuk laptop ini kalian cari yang SSD, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya biar gampang.
SSD yang bisa dipotong-potong, form factor-nya bisa jadi 3 jenis ya, 3 potongan lah. Yang kayak awal tadi ya, ini potongannya kayak gini nih, pendek-pendek. Ini 2 kali potongan. Terus ada juga SSD yang baut belakangnya itu 2, itu yang untuk seri Lenovo T450 ke bawah. Koreksi kalau saya salah ya. Saya pernah pakai di T420, itu yang laptop saya yang dulu. Itu untuk pakai SSD M-SATA. Nah, kalau yang ini namanya M.2 SATA. Ada lagi yang gede itu namanya M.2 ya, yang panjang itu yang buat PC. Ada juga yang NVMe, M.2 NVMe. Ya, kalian cari tahu sendirilah ya untuk jenis-jenis. Cuma untuk yang T470 ini M.2 SATA. Yang bisa dipotong ya, dipastikan. Atau tanyakan dulu ke sellernya, apakah ini bisa digunakan di Lenovo T470. Misal kalian pakai ini. Nah, ini test speed-nya pakai Crystal DiskMark 8.0.4 x 64 bit. Ini untuk read-nya segini ya, 542 Mbps. Ini normal dari beberapa SSD M-SATA atau M.2 SATA kayak gini yang pernah saya coba, itu rata-rata segini speednya. Hanya saja untuk SSD yang bawaannya ini, nih teman-teman lihat speednya kayak gimana. Dan inilah speed SSD bawaannya yang SSD SATA ya. Ini teman-teman bisa lihat drive C, ini memang sudah terinstall OS. Tapi meskipun begitu, SSD di laptop lainnya, di laptop saya yang ada di kantor dan juga PC kantor, meskipun sudah terinstall OS dan berbagai software-software yang cukup berat, speednya nggak separah ini sih. Menurut saya nggak pas kalau kayak gitu, lebih baik diinstal ulang aja supaya lebih clean. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.